Diliput dari kompas.com, tahap 2 seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut dengan P3K Guru tahun 2021 siap digelar Senin 15 November 2021. Pengumuman termuat dalam surat nomor 61.BGT.01.00/9 November tahun 2021. Hal ini diumumkan Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek Nunuk Suryani melalui akun Instagram pribadi. Terdapat sejumlah penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi P3K Guru tahap 2. Mohon perhatian, ujar Ibu Nunuk dalam postingannya. Surat tersebut ditekan yaitu Dirjen GTK Kemdikbudristek Bapak Iwan Sahril. Seleksi dimulai pada 15 November dan berakhir pada 30 Desember tahun 2021. Jadwal lengkapnya seperti di bawah ini. Mari kita saksikan bersama jadwal lengkap terlebih dahulu. Pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2 yaitu pada tanggal 15 sampai 19 November tahun 2021. Artinya pemilihan formasi sudah dimulai ya pada malam hari ini dan diakhiri tanggal 19 November tahun 2021. Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan untuk pemilihan formasi di tahap kedua ini. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K Guru tahap 2 yaitu pada tanggal 2 Desember 2021. Sedangkan cetak kartu peserta seleksi P3K Guru yaitu tahap 2 pada tanggal 2 sampai 5 Desember tahun 2021. Sedangkan pelaksanaannya sendiri yaitu pada tahap 2 ini pada tanggal 6 sampai 10 Desember tahun 2021. Ini pelaksanaan pada ujian seleksi kompetensi pada tahap 2 yaitu 6 sampai 10 Desember tahun 2021. Dan pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 2 yaitu pada tanggal 16 Desember tahun 2021. Berarti lebih kurangnya 1 minggu setelah Bapak Ibu mengikuti seleksi kompetensi tahap 2. Pada tanggal 16-nya yaitu pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap kedua. Mengenai tentang masa sangga tahap 2 yaitu pada tanggal 17 sampai 19 ya, berarti 17, 18, 19 berarti masa sangga ada waktu 3 hari lamanya yaitu pada tanggal 17 sampai 19 Desember tahun 2021. Dan masa jawab sangga tahap 2 yaitu pada tanggal 19 ya sampai 25 Desember tahun 2021. Dan pengumuman pasca masa sangga tahap 2 yaitu pada tanggal 30 Desember tahun 2021. Semoga jadwal ini tidak ada perubahan kembali ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri yaitu dengan sering-sering berlatih di menjawab soal-soal hasil ujian tahap 1 kemarin. Dan perlu diketahui kami tim edukasi sudah mengupas tuntas yaitu mengenai tentang soal-soal FR maupun soal-soal SIM PKB ya untuk menghadapi di seleksi tahap kedua. Sementara dari situs guru p3k.kemdikbud.go.id pada seleksi P3K tahun ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengeluarkan penyesuaian nilai ambang batas ya P3K Guru. Mari kita lihat ya bersama mengenai tentang ambang batas khusus guru. Mengenai tentang nilai ambang batas P3K Guru tahun 2021 yang terbaru tertuang dalam keputusan Menteri Pan RB nomor 1169 tahun 2021 yaitu ada 3 kategori nilai ambang batas seleksi P3K Guru diantaranya ya. Silakan Bapak Ibu bisa men-searching mengenai tentang keputusan Menteri Pan RB nomor 1169 tahun 2021. Di sini akan kita jelaskan secara singkat. Kategori 1 ini untuk nilai ambang batas ya mengacu pada keputusan Menteri Pan RB nomor
1127 tahun 2021 ya. Ini untuk kategori 1. Artinya di sini kategori 1 yaitu peserta yang mengikuti seleksi kompetensi yang belum mencapai usia 35 tahun dan belum mencapai usia 50 tahun dan tidak memiliki artinya gini, untuk kategori 1 ini bagi peserta Bapak Ibu yang tidak memiliki afirmasi ya, yang tidak memiliki afirmasi, artinya seperti itu. Yang tidak memiliki cerdik, yang belum mencukupi usia 35 tahun atau 50 tahun gitu. Sedangkan untuk kategori 2 ini diberlakukan untuk peserta P3K guru yang berusia paling rendah ya, paling rendah 50 tahun saat mendaftar seleksi. Dan kategori 3 jika nilai ambang batas kategori 2 sudah diberlakukan dan formasi belum terpenuhi, maka nilai ambang batas kategori 3 akan digunakan ya. Ini untuk kategori 3. Oke, perhatikan. Seleksi P3K Guru 2021 terdiri atas 3 jenis tes, yaitu seleksi kompetensi teknis nilai maksimal 500 ya. Ini yang untuk mendapatkan nilai maksimal 500 itu usia yang memiliki cerdik ya. Sedangkan yang di usia 50 tahun ke atas dia tidak memperlakukan nilai kompetensi teknis. Dan sedangkan nilai kompetensi manajerial dan sosiokultural yaitu nilai maksimal 200, artinya gabungan nilai manajerial dan sosiokultural yaitu nilai maksimal 200, dan wawancara nilai maksimal 40. Bapak Ibu pasti sudah mengetahui yaitu gambaran soal teknis, manajerial dan sosiokultural serta wawancara. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui ya, silakan ikuti terus ya, atau buka kembali channel edukasi official. Ini sudah membahas mengenai tentang soal FR baik teknis, manajerial, sosiokultural dan wawancara ya. Kita perhatikan. Sementara nilai ambang batas seleksi P3K Guru tahun 2021 untuk masing-masing kategori diantaranya ya, kategori 1 itu seleksi kompetensi teknis terlampir seleksi kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya 130 ya. Kalau untuk kategori 1 ini seleksi kompetensi teknisnya terlampir ya. Nanti kita lihat bersama. Sedangkan untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural yaitu 130 ya, dan wawancara 24. Ini untuk kategori 1. Untuk kategori 2 seleksi kompetensi teknisnya ini tidak ada, artinya yang usia 50 tahun tadi ya, artinya tidak memperlakukan seleksi kompetensi teknis. Walaupun Bapak Ibu mengikuti seleksi kompetensi teknis, artinya sudah dianggap di atas passing grade gitu ya, atau dianggap tuntas untuk kompetensi teknis. Dan untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural yaitu 120, artinya selisih 20 poin ya dibandingkan dengan kategori 1. Dan untuk wawancara yaitu 20 ya, sedangkan kategori 1 tadi 24. Jadi sangat diuntungkan Bapak Ibu yang usia sudah mencapai 50 tahun ya. Artinya Bapak Ibu nilai kompetensi teknisnya sudah tidak diperhitungkan lagi, artinya sudah lolos di teknis. Sedangkan Bapak Ibu tinggal mencari nilai manajerial dan sosiokultural ya, yang jumlah poinnya 110, dan wawancara jumlah poinnya yaitu 20. Kita lihat untuk kategori 3 seleksi kompetensi teknis terlampir untuk kompetensi 3 ini. Sedangkan seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural 130 ya, ini masih sama dengan kategori 1 tadi, dan wawancara juga masih sama yaitu poinnya 24. Mari kita saksikan yaitu mengenai tentang kompetensi teknis kategori 1, 2 dan 3
ya. Yang pertama, nilai ambang batas P3K guru tingkat TK dan SD ya. Yang kita lihat pertama terlebih dahulu yaitu untuk tingkat TK guru kelas. Untuk kategori 1 yaitu teknisnya 160. Artinya ambang batasnya 160 atau passing grade-nya. Sedangkan kategori 2 yang usia 50 tahun tadi sudah tidak diperhitungkan ya, dan kategori 3 yaitu 210 ya. Ini kategori 3 ini bisa kategori usia di atas 35 yang mendapat poin berapa tadi, 70 ya, 75 lebih kurang lah, seperti itu. Oke, kita perhatikan langsung untuk TK guru kelas. Berikutnya yang kedua untuk guru kelas. Untuk guru kelas kategori 1 passing grade-nya 320. Wah, ini cukup tinggi ya. Dan kategori 2 yang 50 tahun tadi tidak diperhitungkan. Dan kategori 3 yaitu 270 ya, 270. Setelah ada penurunan ya, ada penurunan passing grade tersebut ya, yang 50 poin ya. Oke ya, tadi yang kategori 3 tadi yang turunan passing grade 50 poin tadi ya. Oke. Berikutnya untuk yang ketiga yaitu SD guru penjas orkes atau penjas ya, guru penjas ini ya. Kategori 1 yaitu 275, kategori 2 tidak ada, kategori 3 225. Oke ya, ada penurunan tadi 50 poin tadi ya. Nah, namun perlu diketahui yaitu kategori 3 itu apa gitu ya. Berikutnya yang keempat yaitu nilai ambang batas P3K guru tingkat SMP. Untuk guru bahasa Indonesia kategori 1-nya 265, kategorinya tidak ada, kategori 3 215 ya, ada penurunan passing grade 50 poin tadi. Berikutnya untuk guru bahasa Inggris ya. Guru bahasa Inggris kategori 1 270, kategori 2 tidak ada, kategori 3 220. Untuk nomor 6 yaitu guru bimbingan konseling atau BK. Kategori 1 270, kategori 2 tidak ada, kategori 3 di sini 220 ya, bukan 2000 tapi 220. Untuk nomor 7 guru IPA ya, kategori 1-nya 170, kategori 2 tidak ada, kategori 3 yaitu 220 ya. Untuk nomor 8 guru matematika kategori 1 205, kategori 2 tidak ada, kategori 3 yaitu 155. Ini termasuk rendah ya sebenarnya ya. Semoga Bapak Ibu bisa sukses lah yang bagi guru matematika untuk SMP ya. Nomor 9 yaitu guru IPS kategori 1 305, kategori 2 tidak ada, kategori 3 225. Berikutnya untuk nomor 10 yaitu tingkat SLB sekolah luar biasa guru pendidikan khusus ya. Untuk kategori 1-nya 270, kategori 2 tidak ada, kategori 3 220. Seperti biasa ada penurunan passing grade 50 poin tadi. Berikutnya untuk nomor 11 yaitu nilai ambang batas P3K guru tingkat SMA. Oke, bagi Bapak Ibu yang mengajar di SMA perhatikan. Untuk guru bahasa Indonesia kategori 1 310, kategori 2 tidak ada, kategori 3 260. Untuk nomor 12 guru fisika kategori 1 250, kategori 2 tidak ada, kategori 3 200 ya. Nomor 13 untuk guru bahasa Inggris kategori 1-nya 285, kategori 2 tidak ada, kategori 3 235. Nomor 14 guru biologi ya, kategori 1 295, kategori 2 tidak ada, kategori 3 245. Nomor 15 ya untuk guru matematika SMA, ini cukup tinggi ya, yaitu kategori 1-nya 290 ya, kategori 2 tidak ada, dan kategori 3 240. Nomor 16 guru ekonomi ya,
Kategori 1 275, kategori 2 tidak ada, kategori 3 yaitu 225. Nomor 17 guru geografi kategori 1 250, kategori 2 tidak ada, kategori 3 ya 200 untuk geografi ya. Nah, ini ya pas. Berikutnya 18 untuk guru sosiologi kategori 1 260, kategori 2 tidak ada, kategori 3 210. Guru sosiologi ini, guru geografi ini masih di bawah matematika tadi ya. Berikutnya nomor 19, nilai ambang batas P3K guru agama Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen tingkat SD, SMA, dan SMK. Oh, artinya sama ya untuk ambang batas guru agama. Kategori 1 325, kategori 2 tidak ada, kategori 3 275. Nomor 20, nilai ambang batas P3K guru tingkat SMK. Ya, bagi Bapak Ibu yang mengajari SMK, untuk ambang batas guru bahasa Indonesia kategori 1 310, kategori 2 tidak ada, kategori 3 260. Oke, terima kasih atas perhatian ya. Semoga berhasil Bapak Ibu. Di sini di nomor 21 yaitu untuk guru bimbingan konseling kategori 1 285, kategori 2 tidak ada, kategori 3 235. Untuk nomor 22 guru bahasa Inggris SMK ya. Untuk kategori 1 285, kategori 2 tidak ada, kategori 3 235.